Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut Angkatan 17 Kelompok 3 Sub Kelompok 1 PPSDM Regional Bandung. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Elis Maria SPD, kemudian rekan saya Ade Yayang Tri Alditya SPD, kemudian Ahmad Arif SPD, dan juga Titing Winarti SPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang cara kerja PNS di era new normal. Sesuai surat edaran Menpan RB nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara atau ASN dalam tatanan normal baru, di mana dalam surat edaran ini ada 3 penyesuaian kerja PNS di era new normal. Yang pertama, penyesuaian sistem kerja, kemudian yang kedua, fleksibilitas dalam pengaturan lokasi kerja, dan yang ketiga, menjalankan protokol kesehatan. Yang pertama, sistem kerja. Pertama, pegawai ASN wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, durasi jam kerja, yaitu 8 jam kerja, mulai kerja pukul 8 pagi sampai dengan pukul 17 sore. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Titing. Fleksibilitas dalam pengaturan lokasi kerja terdiri atas 1. WFO atau Work from Office, pelaksanaan tugas di kantor. Yang 2. WFH atau Work from Home, pelaksanaan tugas di rumah. Ketentuan WFO dan WFH. 1. Disebutkan dalam surat edaran bahwa jumlah pegawai yang dapat melaksanakan di kantor atau WFO di zona berkategori tidak beresiko COVID-19 ialah 100%. Yang kedua, sementara itu untuk instansi pemerintah yang berada di lingkungan wilayah beresiko rendah diatur bahwa jumlah PNS yang dapat melaksanakan WFO maksimal 75%. Sisanya tetap masuk kerja seperti biasa. Yang ketiga, kategori berikutnya ialah pegawai yang bekerja di wilayah berkategorikan sedang. Jumlah PNS yang diwajibkan masuk kantor paling banyak 50%. Yang keempat, terakhir adalah kantor instansi pemerintah yang berada di wilayah beresiko tinggi, jumlah pegawai yang diwajibkan masuk sebanyak 25%. Aturan ini diberlakukan agar kantor tidak kosong dan pelayanan di tempat dapat dilakukan. Sementara pegawai lain yang sedang tidak mendapat jadwal piket dapat melaksanakan tugasnya dari rumah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ade Yayang. 3. Menjalankan protokol kesehatan. Kita sebagai ASN, dimanapun kita berada, mau di kantor maupun di rumah, harus tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dukungan SDM. Penyesuaian sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan norma baru perlu dilakukan dengan memperhatikan dukungan sumber daya manusia aparatur yang meliputi satu, penilaian kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. 2. Pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja. 3. PPK memastikan kedisiplinan pegawai. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Pak Ahmad. Selanjutnya yaitu dukungan infrastruktur. Pertama, PPK mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN, yaitu meliputi optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan sarana prasarana perkantoran lainnya sesuai dengan ketersediaan anggaran dari masing-masing pemerintah. Kedua, PPK menyesuaikan lingkungan kerja untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan cyber. Pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan, kita simpulkan cara kerja PNS daerah nasional. Yang pertama, penyesuaian sistem kerja WFH dan WFO dengan memperhatikan zona penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Yang kedua, penyederhanaan SOP dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Ketiga, membuka media komunikasi online. Dan yang keempat, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.